Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Jumpa kembali di segmen Q&A with Polisi Bako. Jadi di segmen ini saya akan coba berikan penjelasan, berikan ulasan, uraian yang lebih dalam dari pertanyaan kalian yang sudah masuk di kolom komen. Jadi saya harapkan dengan segmen ini diskusi akan lebih interaktif, lebih produktif, kita lebih intens dalam berdiskusi. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama datang dari Putri Makmur Sejahtera. Kak, apakah NIB sudah langsung ada akses kepabeanan atau kita ke Bea Cukai dulu? Nah, jadi teman-teman, kalau kalian registrasi NIB, di situ akan ada kolom akses kepabeanan. Di situ teman-teman bisa centang mau impor atau ekspor, atau kolom dua-duanya, ekspor atau impor. Jika kalian sudah menyentang itu, nanti secara otomatis di NIB yang terbit akan otomatis ada izin akses kepabeanannya, akan muncul di NIB. Itu berarti NIB kalian sudah punya akses kepabeanan, otomatis sudah bisa dibuat ekspor atau impor. Jadi kalian nggak perlu lagi repot-repot ke kantor Bea Cukai minta izin akses kepabeanan. Jadi sangat mudah teman-teman, jangan khawatir bagi teman-teman yang sudah punya NIB dan belum punya akses kepabeanan, kalian bisa masuk kembali ke akun kalian dan cukup mencentang izin akses kepabeanannya. Cukup mudah. Kemudian kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan datang dari Rezal. Izin bertanya Pak, untuk regulasi ekspor bahan kulit sapi lembaran untuk bahan tas, sepatu, dompet, dan lainnya, apakah ada ketentuan khusus? Kalau iya, apa saja hal tambahan yang perlu disiapkan Pak? Terima kasih Pak. Nah teman-teman, ekspor kulit ini ada berbagai macam bentuk. Mulai dari kulit mentah, kemudian disamak yang disebut dengan kulit wet blue, atau kemudian dalam bentuk keras, jadi wet blue, kemudian diproses, dikeringkan, itu kemudian menjadi produk keras. Kemudian diwarnai sehingga menjadi kulit jadi. Nah, kulit mentah sampai dengan proses disamak itu terkena bea keluar. Tapi apabila sudah mengalami proses lebih lanjut di atas wet blue, mungkin itu dalam bentuk keras atau dalam bentuk kulit jadi, itu sudah tidak termasuk barang yang kena bea keluar. Nah, untuk kulit sendiri itu bebas diekspor. Sekian, semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Sharp Magic. Untuk biaya pengiriman ke negara tujuan, ongkos kirimnya langsung dibayarkah atau bayarnya pas nanti kapalnya tiba di tempat tujuan? Sejauh ini saya belum menemukan ongkir yang dibayar ketika barang sampai di tujuan. Karena operasional kapal atau pesawat ini tentu berbiaya tinggi, sehingga mereka harus pastikan slot space kapal itu terisi. Dengan itu tadi, salah satunya dengan harus memastikan bahwa space itu sudah terbayar. Meskipun nanti yang membayar itu bisa jadi kita atau bayarnya. Kemudian ke pertanyaan berikutnya datang dari Muhammad Nazri. Halo Bang, arahan dikit dong Bang, apakah rumput laut salah satu produk bebas ekspor? Terima kasih. Ya, rumput laut itu bebas diekspor, tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa semua negara di dunia ini telah bersepakat untuk menghindari penyebaran bibit penyakit antar negara. Ini menjadi konsensus bersama, menjadi kesepakatan semua negara, bahwa setiap barang, setiap produk yang berupa makhluk hidup atau sisa-sisa makhluk hidup, itu wajib dilengkapi fitosanitary, kalau itu berupa tumbuhan. Kalau berupa binatang, berupa hewan, maka wajib dilengkapi health certificate. Jadi pastikan kalau kalian ekspor produk-produk tanaman hidup, produk makhluk hidup, atau sisa-sisa makhluk hidup, maka kalian harus lengkapi dengan health certificate atau fitosanitary. Agar nanti di negara tujuan tidak ditolak. Jadi tanpa fitosanitary sebenarnya nggak masalah, barang itu bisa keluar, bisa diekspor. Tapi nantinya nggak akan bisa masuk ke negara tujuan, karena dianggap barang tersebut belum dinyatakan sehat, belum dinyatakan bebas hama penyakit.
Nah, sekian, semoga menjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Ferdi Chandra. Ekspor madu apakah harus ada izin Badan POM atau izin PIRT sudah cukup? Teman-teman, sebenarnya madu ini produk yang bebas diekspor. Tapi itu tadi, untuk produk yang dikonsumsi, yang masuk ke dalam tubuh atau digunakan pada tubuh manusia seperti obat-obatan atau kosmetik, makanan, itu negara tujuan sangat ketat untuk mengaturnya. Karena tentu untuk melindungi warganya dari zat-zat yang berbahaya. Nah, untuk itu, kalian pastikan dulu syarat apa saja yang perlu dilengkapi untuk bisa masuk ke negara yang kalian tuju. Nah, jadi sebenarnya izin edar Badan POM itu adalah kalau produk kita mau diedarkan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Tapi kalau produk ini mau kita ekspor, sebenarnya tidak perlu izin edar dari Badan POM. Tapi bisa jadi nanti ada sertifikat tertentu yang menjadi syarat untuk barang kita bisa masuk ke satu negara. Demikian, semoga membantu. Kita ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Michael Corleone. Bang, kenapa HS code bisa beda-beda padahal dengan produk yang sama? Nah, teman-teman, sebenarnya saya ingin membuat video khusus yang membahas tentang HS code ini. Karena sebenarnya HS code ini cukup ribet, cukup kompleks kalau kita benar-benar mau dalami. Tapi gini, seharusnya satu produk itu HS code-nya harusnya sama, pasti sama. Jadi memang untuk bisa memahami HS code ini butuh pelatihan khusus, butuh kursus tersendiri. Kalau kalian salah memberitahukan HS code, itu secara pabean, secara di bea cukai, kalian tidak bisa kena sanksi. Kalian tidak bisa dipidana hanya karena kesalahan HS code. Tapi kalau kalian salah memberitahukan jenis barang, nah itu bisa pidana. Teman-teman, ada jenis barang yang memang HS code-nya fix, tidak menimbulkan perbedaan pendapat, tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Seperti contoh kopi. Nah, kopi itu sudah pasti HS-nya disebutkan 0901. Atau teh 0902. Nah, itu sudah tidak mungkin berbeda HS-nya dimanapun. Nah, itu udah fix, tidak mungkin ada perbedaan HS code untuk produk seperti kopi dan teh. Tapi beda lagi, misalnya permen yang dibungkus dalam mainan. Nah, mainan punya HS code tersendiri, permen punya HS code tersendiri. Nah, HS code yang mana yang digunakan? Mainan bisa masuk HS code 9503. Kemudian permen bisa masuk HS code 1704. Nah, kalau produknya adalah permen yang dibungkus dalam mainan, HS code-nya berapa? Jadi teman-teman, ada ketentuan khusus namanya KUM-HS, yaitu ketentuan umum untuk menginterpretasi HS code. Jadi di situ dijelaskan syarat dan ketentuannya, suatu barang bisa masuk HS ini, satu barang tidak boleh pakai HS ini. Tidak hanya itu, di HS code, di buku tarif kepabeanan itu nanti ada catatan bab-babnya. Catatan produk apa saja yang bisa masuk ke HS ini, produk apa saja yang nggak boleh masuk ke HS ini. Jadi memang cukup kompleks, nanti mudah-mudahan saya diberi kesempatan untuk bisa bikin konten tersendiri untuk mengulas tentang HS Code. Nah, itu saja teman-teman Q&A volume kedua ini. Semoga cukup menjawab, semoga cukup memberikan gambaran, memberikan penjelasan, memberikan wawasan yang lebih luas kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan tulis di kolom komen. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di video berikutnya. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.